yang dibacakan Ketua gimana? Ya, bukan. berharap bisa menyajikan sebagai apa yang akan saya sampaikan nanti semacam bingkai pemikiran kita dan konsep-konsep dasar kita ketika melihat dialog sebagai upaya untuk menjaga toleransi, tetapi sekaligus juga menjadi wadah untuk menampilkan kritisisme beragama yang tentu pasti ada pada semua agama. Karena itu mulainya dengan bingkai dasar pikiran tersebut. Saya minta maaf karena tidak menguasai agama yang dianut oleh Bapak Ibu masing-masing. Sebagai dasar pemikiran, karena ini bicarakan mengenai tahun politik, kita perlu untuk mengingat bahwa Indonesia ini sebagai sebuah negara bangsa dinilai orang masih berada dalam tahap transisi demokrasi. Tahap yang membutuhkan upaya kita bersama agar dapat menjalani proses konsolidasinya secara damai dan nirkekerasan. Tahun politik saya kira menjadi target kita bersama agar suasana damai itu tetap berada dalam kehidupan masyarakat. Berikutnya, Indonesia ini tentu kita sadari bahwa sejak asalnya memiliki karakteristik sebagai masyarakat majemuk yang dalam realitas historis kekiniannya membutuhkan upaya dan kesadaran kita semua agar warga bangsa dapat berperan aktif dan mengambil manfaat dari kemajuan peradaban. Ini sebetulnya panggilan suci untuk semua agama ketika kita berada dalam tahap peradaban yang sekarang ini, bagaimana agar umat kita masing-masing bisa mengambil manfaat yang terbaik dari kemajuan peradaban yang sudah kita lihat ada sekarang ini. Agama, dalam hal ini saya merujuk kepada agama Islam, selain dilengkapi tujuan yang bersifat ukhrawi, akhirat, juga memiliki maksud suci untuk menebar keselamatan hidup dan perdamaian di dunia. Kritisisme beragama muncul ketika pemikiran normatif dan tafsir-tafsir keagamaan yang berkembang dimungkinkan dan direnungkan di hadapan realitas konkret kekinian dalam dinamika masyarakat yang dihidupi oleh umat beragama di suatu wilayah negara bangsa. Untuk kita tentu Indonesia. Ada setiap agama ada idealnya kan. Masyarakat itu mestinya seperti apa? Dan sikap kritis itu dalam hemat saya muncul ketika dia kemudian menjadi bahan renungan ketika melihat realitas konkret dalam kehidupan masyarakat, apalagi masyarakat yang ditandai oleh perubahan yang sedemikian cepat sekarang ini. Dalam konteks Islam, agama secara doktrinal tidak bisa dibedakan dalam dimensi kawasan atau wilayah tertentu.
Islam memiliki landasan yang sama dimanapun, yaitu Quran dan Hadis. Akan tetapi soalnya adalah Islam juga memiliki tujuan pencarian maqasidus salihah yang digali dari teks-teks kitab suci, termasuk hadis dalam konteks Islam, melalui kerja penelitian. Di dalam ilmu fikih itu disebut istiqrah, melewati proses istiqrah. Dari upaya kajian atas nas-nas melalui ulama dapat kita baca bahwa di balik ajaran Islam dan aturan-aturan lahiriah terdapat tujuan mulia berupa kemaslahatan hidup insan di dunia ini dan di akhirat nanti. Kalau bahasa Arabnya itu seperti itu, akhiri masolihul ibad. Mungkin yang seperti ini bisa dikatakan proses kita berdiskusi nanti bagaimana agama-agama lain melihat konsep seperti itu. Kondisi ideal yang diciptakan ialah agar Islam sebagai agama bisa terimplementasi dengan baik tanpa menimbulkan kerusakan bagi kehidupan bersama di bumi. Ada kaidah misalnya Darul Mafasid Muqaddam ala Jalbil Masalih sebagai perwujudan konkret dari prinsip dasar wasatiyah moderasi yang dipesankan dalam kitab suci. Jadi ini bingkai dasar pemikirannya. Agar kita ini berada pada tahap transisi demokrasi, saya merasa perlu ada semacam kesamaan pengetahuan mengenai transisi demokrasi dan upaya konsolidasinya itu. Transisi demokrasi biasanya diartikan sebagai masa peralihan dari suatu fase tertentu ke fase yang lain yang tidak sama dengan fase terdahulu. Konkretnya dan yang diidealkan, transisi demokrasi bermakna sebagai proses peralihan regim politik dari yang semula dirasakan tipe otoriter menuju regim politik baru pasca otoriter yang diharapkan akan berjalan lebih demokratis. Secara ilmiah tentu kita tahu bahwa istilah rezim itu normal, tidak dengan konotasi jelek. Sehari-hari umumnya kita lihat orang mengartikannya sebagai istilah yang jelek, negatif. Umumnya begitu. Padahal yang akan menggantikan juga disebut rezim. Jadi ini kita harus pahami. Upaya terpenting yang harus dilakukan dalam masa transisi seperti ini ialah konsolidasi demokrasi, yaitu proses penggabungan elemen-elemen demokrasi, baik itu yang berupa institusi politik, partai-partai politik, para elit, dan masyarakat politik untuk bersama-sama secara bersepadu memfasilitasi berlangsungnya proses demokratisasi politik. Jadi bagaimana agar demokratisasi ini
berjalan ketika kita berada dalam masa-masa transisi ini yang harus dikonsolidasi, dan itu mestinya yang terlibat bukan hanya satu dua pihak. Idealnya semua elemen demokrasi melakukannya secara bersama-sama. Faktor penting lainnya dalam konsolidasi demokrasi ialah adanya kesepakatan bersama, konsensus menyangkut nilai-nilai politik yang bisa mendekatkan dan mempertemukan berbagai elemen politik menjadi kekuatan yang relatif bersepadu dalam proses transisi menuju demokrasi. Bagaimana agar agenda konsolidasi demokrasi di Indonesia kita ini selalu berlangsung damai dan nirkekerasan, itu pertanyaan besarnya. Kita selayaknya belajar dari pengalaman sejumlah negara Muslim di Timur Tengah. Mereka bukanlah bermasyarakat majemuk seperti Indonesia, sama-sama masyarakat Arab juga. Kalau kita banyak sekali kan, di Sumsel ini saja jumlahnya sudah banyak, suku-suku bangsanya. Di Arab cuma bangsanya bangsa Arab saja, tapi ternyata seperti apa? Mereka bukan masyarakat majemuk seperti kita, namun negeri seperti Syria, Yaman, dan seterusnya ini dilanda oleh gelombang kekerasan yang sukar diperkirakan kapan berakhirnya. Kita mesti belajar dari gejala itu. Kapan berakhir nggak tahu. Nah, dalam konteks transisi demokrasi ini, kita di Palembang sebetulnya punya pengalaman yang relatif spesifik, dan sebagian kawan di sini tentu masih mengingat itu ya. Masyarakat Palembang memiliki pengalaman penting yang terkait dengan transisi demokrasi melalui peristiwa kerusuhan Mei 1998. Kejadian kerusuhan bermula dari gerakan demonstrasi yang dipelopori terutama oleh mahasiswa yang berpusat di halaman DPRD Sumsel dalam kafe Arifah. Mungkin sementara kita masih ingat ya. Tema demo kita itu adalah ketidakpuasan terhadap cara-cara pemerintah dalam hal ini menghadapi krisis moneter yang terjadi sejak 1997. Gerakan demo mulanya berlangsung damai karena sebelumnya sudah terjadi demo damai-damai saja. Gejala penggunaan kekerasan mulai muncul dalam ingatan saya sejak 12 November. Puncak kekerasan yang melibatkan pembakaran dan penjarahan terjadi pada Jumat 15 Mei 1998. Saya kira ini pengalaman yang perlu kita pelajari terus. Sangat menunjukkan sejak Kamis 14 Mei tiba-tiba mulai muncul gejala penggunaan simbol-simbol agama,
dan juga simbol etnik yang diletakkan pada bangunan, terutama untuk menyelamatkan diri dari tindak kekerasan. Misalnya tiba-tiba sajadah ditaruh di lantai 2 bangunan, tidak ada yang ingat ya. Ingat ini Pak. Tiba-tiba banyak ya. Pelaku sejarah nih Pak. Pelaku sejarah. Tidak Pak, cuma demo. Tukang demo. Demonya ya. Pelaku sejarah ini Pak. Iya. Bapak dosennya. Iya. Itu suara saya memang kecil, jadi yang salah bukan ini. Iya. Juga simbol-simbol etnik. Ya. Ini terutama untuk menyelamatkan diri dari tindak kekerasan. Simbol etnik ini misalnya simbol agama, misalnya Muslim ya, selain sejadah ya. Tapi ada juga Muslim, Komri. Iya. Mahasiswa minta DPR keluar Pak. Waktu itu saya tidak bisa berpikir karena situasinya. Ini kenapa itu bukan simbol juga Komri ini. Kalau sekarang saya merasa mestinya orang Komri tersinggung gitu. Iya. Apa dikira kalau pakai istilah Komri jadi aman? Iya. Ini. Tapi waktu itu tidak ada kesempatan berpikir wajar. Suasananya sudah terlanjur dan tidak diperkirakan. Pelaku sejarahnya nanti kan bisa cerita gitu kan. Nah, ini yang mendorong kita waktu itu saya wakil ketua wilayah NU untuk mengamati ini kerusuhan ini kok tiba-tiba terjadi dan dampaknya kita sudah kerusuhan karena tiba-tiba kehidupan di Palembang itu mati. Ya. Sejak Jumat itu seperti tidak ada arus kehidupan yang berjalan. Padahal sebelumnya di depan kan keluar ke masjidnya. Tidak ada dugaan seperti itu. Karena itu kita kemudian mengadakan rapat bersama dengan PCNU Kota Palembang dan untuk melihat gitu, apa yang perlu dilakukan agar ada kedamaian di dalam masyarakat. Ternyata kita dapat laporan ketika suasana seperti itu pada sejak hari Jumat sampai Sabtu, yang sulit itu orang-orang kecil, orang yang misalnya harus memberi beras secara harian, tiba-tiba tidak ada orang yang jual beras. Ya mungkin dapat ikan dari memancing itu kemudian ikannya dijual biasanya dan dia beli beras. Ikannya laku tapi berasnya nggak ada, toko-toko tutup waktu itu, tidak ada yang berani buka. Karena itu kemudian kita juga melihat gejala-gejala yang ada ini, ada kemungkinan kekerasan ini akan diarahkan oleh pihak menjadi kekerasan lintas agama ya. Ini yang sangat kita khawatirkan karena itu tadi kita tidak tahu sebetulnya siapa yang bekerja pada waktu itu. Yang demo, yang pelaku itu tidak tahu lagi juga, tidak tahu siapa yang tiba-tiba memulai. Karena itu kemudian
kita mulai dari putuskan kita harus melakukan rapat lintas agama dan kita perlu punya posko sementara karena rapat kita itu di Hotel Sanjaya. Poskonya sementara kita buat di Hotel Sanjaya. Kita sewa satu kamar, melalui kamar itu kemudian mulai menghubungi kawan-kawan dari bermacam-macam agama. Untungnya pada waktu itu saya belum lama mengikuti dialog yang digagas oleh Kanwil Agama, dialog antar agama. Dan ada mencatat nomor telepon beberapa kawan. Dari Katolik ada catatannya, dari Kristen ada catatannya, dari Buddha, dari Hindu ada catatannya. Tetapi dari Buddha tidak bisa dikontak karena yang menjadi sasaran pada waktu itu adalah kawan-kawan Tionghoa ya. Yang dijarah itu kan misalnya sebuah toko di Sudirman gitu, dan itu kepunyaan kawan-kawan Tionghoa. Yang bisa dikontak itu paling awal itu keuskupan pukul 19. Kemudian pada pukul 23 kita juga bisa menghubungi PGI. Karena kita pada masa itu kan belum ada HP, Pak. Iya, masih harus menggunakan telepon biasa. Dan telepon biasa itu tidak semua orang punya. Jadi menghubungi itu saja sudah sulit. Alhamdulillah hubungan itu bisa terbangun melalui tadi itu ada dua PGI dan pihak keuskupan. Kita putuskan bertemu lintas agama dan merapat bersama pada Minggu 17 Mei. Kerusuhannya puncaknya 15 Mei. Kita putuskan rapat bersatu, ya. Pertemuannya itu rapat lintas agama itu 17 Mei. Tujuan rapatnya satu saja. Kira-kira apa kegiatan bersama yang bisa kita lakukan secara segera. Nah, pada waktu itu kendali keamanan seluruhnya dipegang oleh Pangdam. Dulu kan zaman Orde Baru memang posisi tentara itu lebih dominan dari sekarang. Dan rupanya ketika suasana seperti itu Pangdam ini yang paling aktif melakukan upaya bagaimana melakukan semacam normalisasi kehidupan masyarakat. Cuma tidak begitu juga bisa banyak dilakukan. Saya berusaha menemui Pangdam di markas Kodam itu ternyata tidak bisa. Karena Pangdam katanya waktu itu sedang keliling kota beberapa dengan sejumlah tokoh tertentu, tapi nanti siang akan makan bersama di tempat wali kota. Kalau begini satu-satunya jalan untuk bisa kita temui pada saat makan siang saja. Ternyata betul sekitar jam 12 rombongan pakai bus sampai di rumah wali kota di jalan Tasik itu, dan memang Pangdam ada di situ dan
Mereka turun rupanya sudah disiapkan makan di ruang makan wali kota. Saya kan tahu diri. Jadi pas Saya delapan tidak dengan pulang, bukan rombongan. Karena itu ketika pas dekat dengan dia Pak Pangdam, Pak Wali Kota masuk, saya salaman saja, tidak mau saya ikut masuk. Tapi rupanya Pak Wali Kota, Pak Haji Husmi waktu itu, Wali Kota kita, itu melihat kok mana Pak Malan tadi gitu, suruh masuk, melakukan sama kita udah. Ini sudah boleh ya, sejarah agama sudah boleh kan? Dan ternyata di meja bersama Pangdam Wali Kota itu ada kursi kosong. Saya disuruh duduk di situ persis di samping Bapak Pangdam. Sehingga akhirnya sambil makan saya berkata, Pak Pangdam, kami berencana Bapak ada rencana kegiatan lintas agama seperti ini yang akan melaporkan rencananya nanti malam kepada Bapak. Sore ini kami akan rapat dulu yang tertinggi. Di mana kami bisa bertemu di rumah? Kata Pak Pangdam, kalau sudah situasi begini, kami tidak tinggal di rumah, harus ada di markas. Yang kedua Berarti harus damai. Ya. mamanya nggak Inilah yang kemudian kita lakukan itu. tapi karakternya bekas kan? Rapatnya kita bisa laksanakan seingat saya selepas asar sekitar jam 16 sore. Tepatnya di Hotel Sanjaya. Iya. Ya, dia pernah ditemui saya Islam dalam hal ini NU, kemudian Katolik, ya. Saya nggak tahu siapa waktu ini itu. kan namanya Tapi yang terkontak pada orang itu rasanya sekiranya kemudian jadi maksud itu yang kita bisa lakukan. maksud Apa yang bisa kita lakukan agar kekerasan yang menyumbang konflik antar agama itu pikiran kita seperti itu. Yang berpikir ini orang yang tidak biasa menahan kekerasan. Jadi pikiran itu pikiran sederhana seperti itu. Akhirnya kita sepakat bahwa kita akan mengamalkan kebijakan bersama pada hari Senin jam 14 yang kita temakan sebagai aksi simpatik. Aksi simpatik berupa pembersihan puing kerusuhan. Jadi kita ingin tunjukkan bahwa yang bekerja dalam kerusuhan itu bukan agama-agama. Agama justru menginginkan kedamaian. Karena itu yang dikerjakan oleh agama-agama justru membersihkan puing kerusuhan. Aksi simpatik itu setelah ditantang bisa diikuti sekitar 700 orang. Sian itu Jadi jangan-jangan kan itu yang kecil itu sian, terutama sian dilakukan. di sekelas dulu kan batu. Inilah yang kemudian dilakukan kepada Yang surga sian itu nyanyian surga. kita juga Bobi nyanyi dia tadi. memutuskan posko bersama ini harus kita lakukan. Selepas maghrib kita laporan bener ini kepada ada Pangdam. di tulisannya Pangdam itu namanya Swati Atma. Pangdam setuju dengan aksi kita memberi izin dan mengirim 3 perwira TNI dan 1 perwira polisi untuk mengatur sisi teknis pengamanan dari adanya kemungkinan tindak penyusupan.
Pangdam harus kalau kan tidak tahu kalau ada yang karena itu ada kode-kode tertentu yang nanti akan dirasakan siapa yang boleh masuk ke wilayah aksi simpatik itu, mana yang tidak boleh. Nah, aksi simpatiknya itu alhamdulillah bisa dilepas langsung oleh Pak Wali Kota dan Pangdam pukul 14. Yang hadir ternyata lebih banyak, sekitar 1.000 orang. Dan kebetulan simbol yang digunakan itu memang disiapkan 1.000. Aksi simpatik ini dimulai dari Montpera, kemudian membersihkan jalan-jalan Sudirman itu dan memutar kembali di depan Pasar Cide untuk kumpul lagi di Montpera. Pak Wali Kota itu di belakang sekali itu disiapkannya juga truk pembersih ya, dan tenaga pembersihan. Kami mengiringi 1.000 orang ini sampai di tempat International Plaza. Pak Pangdam bilang, kita tidak usah sampai sana, kita duduk di sini saja. Duduk di pinggir jalan itu, di pinggir pagar IP itu, dan kita tunggu sampai memutar lagi, baru kita ikut lagi bersama-sama. Sayangnya waktu itu belum ada HP, Pak. Tidak ada yang memotret. Iya, nggak ada yang memotret. Padahal itu saya katakan tidak akan ketemu lagi. Momen seperti ini, Pak Pangdam, Pak Wali Kota, dan sejumlah kita duduk di pinggir jalan di depan IP. Dan ternyata nggak ketemu lagi kan. Nah, itulah ceritanya pada hari itu. Nah, tiba-tiba pada itu Senin ya, Selasa, Pangdam itu minta Selasa malam kita ketemu dengan mereka. Pangdam mengundang kita untuk bertemu dengan Pangdam. Beliau itu mengajukan ide untuk mendirikan posko agama. Posko itu biarlah di tempat kediaman Pangdam. Saya cukup ambil 1 kamar saja. Fasilitas yang lain silakan gunakan. Atau kalau mau di tempat lain juga boleh gitu. Kami pulang dan setelah mempelajari ya paling lemah di rumah Pangdam. Segalanya sudah ada kan, fasilitasnya sudah ada kan. Nah, karena itu kemudian kita putuskan tanggal 4 dan Selasa malam, Rabu 20 Mei itu pagi posko dari Sanjaya kita pindahkan ke rumah kediaman Pangdam. Nah, setelah posko di situ kita kemudian melakukan kegiatan di posko di kediaman Pangdam. Kegiatan-kegiatannya itu dalam bentuk zikir dan doa yang dilaksanakan secara Islam. Ya, tetapi umat lain, umat Kristiani dan Katolik mengadakan doa dan kebaktian di gereja masing-masing. Saya kira itu sesuatu yang tidak terbayangkan sebelumnya. Bisa punya pikiran berbasis keprihatinan yang sama, sehingga potensi yang ada pada semua agama itu bisa dikerahkan melalui pendekatan kepada Tuhan masing-masing agar kehidupan bisa menjadi normal kembali. Sementara kegiatan posko ini berjalan,
komunikasi dengan pimpinan Buddha dan Hindu mulai terjadi. Nah, ketika Pak Harto lengser, rupanya kedekatan ini segera mereda. Situasi keamanan di Palembang juga terus membaik. Ini yang kemudian membuat kita memutuskan posko agama-agama tidak perlu lagi kita lanjutkan, kita tutup pada Sabtu 23 Mei. Saya kan kaget karena ketika itu Pak Pangdam itu terbuka sekali. Dia cerita hati ya. Kalau dulu komunikasi kan melalui hati ya. Itu alat komunikasi ini kata Pangdam ini hanya bisa dibeli di Amerika. Dan dibeli di Amerikanya itu TNI itu membelinya di Amerika dengan izin khusus juga. Artinya tidak sembarang orang yang bisa pegang itu. Ini ternyata bisa dimasuki pihak yang di belakang kerusuhan itu. Tiba-tiba nyelonong ngomong gitu, kamu kok duduk saja di situ, kawan-kawan kamu yang lain kan sudah ngambil apa-apa di situ. Jadi menurut saya kalau ada analisis pada waktu itu ada perpecahan di lingkungan tentara, mungkin benar. Karena itu yang bisa melakukan itu adalah kelompok-kelompok khusus di lingkungan tentara. Nah, ketika kita putuskan untuk menutup itu agama-agama ini itu bertemu lagi dan kita berdiskusi apakah kerjasama yang ada sekarang ini perlu kita teruskan atau tidak. Nah, akhirnya semua sepakat ini perlu kita teruskan, ya. Dan kita sepakat untuk membuat semacam forum yang kita sepakat diberi nama Forum Komunikasi untuk Kemanusiaan. Agar keren, ya, singkatannya itu dibikin fokus, agar keren. Belakangan singkatannya itu lebih disingkat lagi menjadi Forum Kemanusiaan. Nah sekarang itu dicatat sebagai sebuah forum kerjasama lintas agama yang hadir di Indonesia mendahului kehadiran FAUI, salah satunya fokus. Dan di kediaman Pangdam malam itu ramai sekali yang datang. Sementara itu setelah sebelumnya di berbagai pojokan ada umat agama lain-lain yang berdoa. Kita kemudian yang Islam di dalam rumah Pangdam. Waktu itu penutupan posko ini dihadiri oleh pimpinan daerah, baik pimpinan daerah Provinsi Sumsel maupun Kota Palembang. Pembentukan fokus secara resmi dideklarasikan dan ditandatangani oleh wakil semua agama, Islam, Katolik, Hindu dan Buddha, yang Kristen diwakili oleh PGI, Hindu dan Buddha oleh Majelis Budaya Indonesia dan Alumni. Nah, inilah yang mengawali kerjasama lintas agama dalam bentuk sebuah forum di Palembang itu. Dan yang menarik, pilihan kata yang digunakan
adalah kemanusiaan. Kita sepakat melihat kerjasama yang paling penting adalah yang dilakukan berbasis kesadaran kemanusiaan. Ini ceritanya Pak ya, cerita kejadian pada saat 98. Sekarang saya ingin mendiskusikan dialog itu seperti apa sebenarnya bisa kita capai melalui dialog. Yang paling dikenal itu adalah pemikiran Hans. Sebelah. Itu kan teolog Katolik ya, Katolik ya. Saya nggak tahu kenapa namanya Hans. Apa ada darah Cina? Mungkin ada darah Cina. Goyang Pak. Iya. Goyang. Sudah bagus. Sudah ya. Dialog agama, karena topik kita kan dialog ya. Dialog agama bermakna dilakukan pada 3 sisi. Pertama, memahami kepercayaan orang lain beserta nilai, ritual, dan simbol-simbolnya. Itu membuat kita bisa memahami sesama manusia secara lebih utuh. Dunia beriku sama. Akhirat masing-masing. Kita lebih paham. Kalau kita juga yang kedua, melalui upaya memahami kepercayaan Kenapa muncul? Dunia kita juga bisa menyatu. memahami Akhirat iman yang menyatu dunia ada, masing-masing. kekuatan dan kelemahannya seperti apa, yang sifatnya konstan Islam bingung dan berarti yang sudah begini. berubah dalam pengertian kita Yang terakhir. apa, itu akan lebih mudah terjadi dalam kita berusaha memahami iman orang Apa lain. maksudnya? Yang ketiga, memahami kepercayaan orang lain ini akan berguna untuk menentukan dasar yang sama yang bisa dijadikan landasan untuk membangun suasana damai dalam kehidupan bermasyarakat. Ini menurut Hans. Saya jadi ingat apa yang diungkapkan oleh Profesor Taufik Abdullah ketika hadir di dialog antar agama pertama kali di Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Kurang dekat. Dia mengawalnya dengan ungkapan seperti ini: dunia ini milik kita bersama, akhirat itu milik kita masing-masing. Kita bicara mengenai kehidupan dunia ketika berdialog. Sementara akhirat tentu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Ini ungkapan pembuka. Saya kira sejalan dengan pikiran dasar yang diungkapkan oleh tersebut. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana mencari solusi atas perbedaan yang ada di antara agama-agama. Bukankah masalah-masalah dalam kehidupan beragama biasanya terkait dengan perbedaan, bukan persamaan? Kalau pikiran Anskup tadi kan tekanannya pada persamaan. Bagaimana untuk yang berbeda ini? Jawabannya saya kira dialog ini berguna untuk itu kalau kita bingkai secara terbuka dan bersifat kontekstual, termasuk mencermati sisi-sisi perbedaan yang ada dan memahaminya secara apa adanya. Setelah itu perlu dipahami pula posisi masing-masing mitra dialog kita.
yang diikuti dengan sikap dasar berupa adanya pengakuan dan penghargaan yang jujur kepada pihak mitra dialog kita. Ini tidak akan berguna kalau itu dibingkai seperti itu. Dalam bingkai seperti itulah dialog agama bisa menjadi medium bagi kritisisme beragama dan menyemai hidup damai. Berbasis pengakuan dan penghargaan akan lahir sikap kritis bukan hanya kepada orang lain, tetapi juga kepada diri sendiri. Sebuah kritisisme beragama yang jujur, objektif dan berimbang, yang ini kita perlukan sebagai bahan muhasabah dalam istilah Islam. Kita itu kan disuruh bermuhasabah terus menerus. Ini ya, kalau dialog dibingkai untuk bersifat seperti yang saya katakan tadi. Nah, dalam bingkai pikiran tadi, ini yang sering saya kemukakan. Kerukunan umat beragama itu spektrumnya sebetulnya tidak sama. Paling tidak kita bisa bedakan ada 3. Yang pertama toleransi. Kita berusaha menahan diri agar potensi konflik dapat ditekan serendah-rendah. Itu yang biasanya kita maksud dengan toleransi. Yang kedua dialog. Ini lebih tinggi dari toleransi karena itu ada usaha untuk saling mengenal, bertukar pikiran, dan saling menimba pengetahuan tentang agama dari pihak lain yang menjadi mitra dialog kita. Ada yang lebih tinggi lagi, yaitu kerukunan yang berwujud rasa persaudaraan. Kalau istilah Islam, ukhuwah insaniyah, suasana rukun yang dihidupi oleh panggilan suci kemanusiaan dalam masyarakat. Ini yang secara historis tadi kita lihat melalui fokus. Pilihannya adalah kemanusiaan yang kita lihat. Saya merasa waktu itu tidak ada pikiran terlalu jauh, tapi kita lihat istilah kemanusiaan itu adalah paling tepat untuk menggambarkan keprihatinan yang bisa menjadi panggilan bersama antar agama di sini. Persaudaraan ini kan misalnya dalam Islam itu manusia itu diartikan sebagai Bani Adam, anak turun Nabi Adam. Dulu ada penyanyi namanya Farid Bani Adam, tapi sudah meninggal ya. Farid Bani Adam. Saya kira yang semacam itu bisa kita lihat sebagai landasan yang cukup untuk saling bertemu. Kita ini berbeda agama, berbeda etnis, kita semuanya adalah anak turun dari Nabi Adam alaihissalam dalam Islam seperti itu. Nah, ini definisi moderasi beragama, saya kira sejalan dengan itu, bahwa itu moderasi itu adalah pada posisi cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama. Jadi dalam kehidupan ritual itu tidak masuk, silakan masing-masing. Tapi dalam kehidupan bersama yang mempentingkan esensi
ajaran agama. Dan kalau esensi ajaran agama itu kita telusuri, ternyata ada kesamaan. Masing-masing ingin melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum, dan landasannya adalah prinsip adil, berimbang, dan mentaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa. Saya kira Bapak Ibu sudah paham mengenai itu. Keberagaman yang kita tuju idealnya seperti apa? Ini gambarannya. Yang dibutuhkan oleh umat di Indonesia dan di dunia itu keberagamaan yang bagaimana? Tentu keberagamaan yang otentik, sejati, yang ajaran dan pemahamannya dibangun dengan pendekatan keilmuan terhadap sumber-sumber suci teks agama. Berikutnya berdaya integratif, mempersatukan, mendorong umat untuk menjadi kekuatan penengah yang merukunkan dan mendamaikan warga, masyarakat, dan bangsa. Berikutnya mestinya bisa inspiratif, mendorong ikhtiar-ikhtiar kreatif untuk kemajuan peradaban insani. Sangat dibutuhkan dalam peradaban sekarang ini terobosan-terobosan kreativitas itu. Nah, dengan itu kita bisa melihat bahwa ada keharusan untuk melakukan ikhtiar pembacaan realitas kekinian kita secara tepat dan objektif, agar umat masing-masing agama bisa berperan aktif dan mengambil manfaat dari kemajuan peradaban. Bagaimana? Ya, di sini yang kita butuhkan itu adalah ya ikhtiar kreatif itu. Kalau merujuk kepada bahasa Arab, ikhtiar itu lebih daripada yang diartikan dalam kamus. Kalau di dalam kamus besar bahasa Indonesia artinya daya upaya. Arti sederhana ini belum cukup dan tidak mencukupi untuk mengungkap maknanya yang lebih mendalam secara imani. Ikhtiar dalam bahasa Arab seakar dengan kata khiyar dan khair yang berarti pilihan dan kebaikan. Sebab itu ikhtiar seharusnya dimaknai sebagai upaya dan pilihan terbaik yang harus kita lakukan di antara berbagai kemungkinan pilihan yang ada di hadapan kita sekarang dan ke depan pada masa perubahan cepat yang dipacu oleh perkembangan dalam ranah ekonomi, teknologi, dan informasi. Ini ciri era sekarang. Peradaban sekarang itu kekuatan penggeraknya berada pada ranah ekonomi, pada teknologi, dan informasi. Pada ranah ekonomi, kita kan tahu perdagangan global sangat menentukan semua negara sekarang. Kalau dulu berpikirnya berdagang di dusun baik atau antar dusun parah, belum pernah terbayang bahwa nasib kita itu seperti sekarang ditentukan oleh perdagangan global. Kenapa sekarang tiba-tiba batu bara naik daun menjadi bisnis besar di wilayah Sumatera Selatan? Karena itu terkait pasar
Kalau ada tolong ngomong aja gitu. Mana pengaruh tenaga global terhadap aktivitas batu bara ya, yang ternyata kemudian banyak kali minat ke situ. Dulu DKT perkiraan batu bara itu seperti sekarang. Nah ini contohnya saja ya, teknologi ini seolah-olah semua orang pajak sekarang menjadi pintar, tahu informasi yang datang dari mana-mana. Masalahnya kadang-kadang tidak disertai dengan tingkat literasi yang cukup. Ini yang menjadi soal. Hari-hari ini misalnya berita mengenai Qatar ya, menonjol sekali ya. Tiba-tiba pagi-pagi ada WA dari orang-orang tertentu seperti ahli Qatar. Qatar itu hebatnya begini. Tapi kalau saya perhatikan, mereka tahunya sepintas saja. Pertanyaan ini, mengapa Qatar bisa begitu? Seperti sekarang, umumnya tidak tahu. Yang saya membaca, kelebihan Qatar itu adalah kepintaran berinvestasi. Dan untuk itu, polisi ekonomi mereka tidak mau didikte oleh Saudi. 2017, Qatar itu pernah dikucilkan oleh Saudi dan mitra-mitranya. 2017, mungkin masih ada yang ingat. Itu gara-gara itu sampai 2019. Iya, sampai 2019. Karena Qatar itu menjalin bisnis dengan Iran dalam soal gas bumi ya, rasanya itu. Jadi Pak Susno Haji bilang itu iya betul. Pintar berinvestasi Pak. 2019 akhirnya bubar sendiri kan, aliansi Saudi itu. Perusahaan penerbangan Qatar itu dinilai penerbangan terbaik di dunia. Saya kebetulan pernah diajak anak saya ke Eropa dengan perusahaan Qatar, mampir di Doha, perginya mampir. Begitu naik saya terkejut. Semua krunya mulai dari pilot sampai semua pramugarinya bule kalau Bang. Bule kalau kan kita bule. Kalau di sini pasti ribut. Pasti ribut. Mau ke bule itu gitu. Ini yang jarang tahu. Ya. Jadi ini yang saya kira kita harus pahamkan gitu. Perubahan sekarang ini perubahan peradaban itu luar biasa. Nah baru-baru ini kan kita bisa melihat bagaimana pertemuan G20 di Bali itu ya, G20 di Bali itu. Pihak negara-negara besar itu kaget melihat kemajuan Indonesia, kemampuan Indonesia menjangkau teknologi-teknologi baru dan menggunakannya untuk keperluan itu. Dia menjadi promosi yang luar biasa untuk Indonesia. Selain capaian G20 yang juga melampaui target, tiba-tiba Joe Biden dengan Presiden Cina itu kok bisa ketemu di Bali?
Itu yang luar biasa. Indonesia ini potensinya apa? Kita jarang tahu misalnya Malaysia itu, Mahathir Muhammad itu pernah bilang terang-terangan, di Malaysia ini tidak pernah tertinggal dari Indonesia, tapi sekarang kita kalah dari Indonesia. Tapi kita merasa kita kalah. Ini soalnya. Tahu bahwa kita ini hebat. Karena apa? Karena kita itu menggunakan bukan ukuran-ukuran objektif ilmiah dalam pemahaman kita. Saya ada cerita kecil yang tadi saya ceritakan juga di sekitar 10 tahun yang lewat. Ada sepupu saya itu menikahkan anaknya yang perempuan dengan pria muslim asal Denmark. Nikahnya itu di Batam. Nah, sepupu saya itu lebih tua dari saya. Jadi ujinya dia malah aku tahu kan kamu ini. Nah, polisi harus datang. Itu pesan kami. Juga nggak datang kan? Tahu tuh lah bacaan lagi. Marah ini ya. Wah, itu wajib. Pesannya memang datang, jumlahnya cuma 4 orang. Rupanya mereka ini memang keluarga pebisnis. Waktu resepsi, saya duduk semeja di desa. Tiba-tiba pesan tadi nanya, pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang berapa? Aku kan terkejut. Gak pernah ditanya besan pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau bapak-bapak, ibu-ibu pernah gak ditanya besan soal pertumbuhan ekonomi? Ya, untung belum lama maju. Waktu itu saya baca itu sekitar 4%. Kata mertua ponakan saya itu, waduh, kami ditembak payah karena pertumbuhan ekonominya hanya sekitar 1%. Saya belakang rupanya orang-orang dari dunia maju itu menggunakan ukuran ilmiah. Usaha sulit karena angka pertumbuhan ekonomi turun. Kalau kita tidak, yang digunakan pengalaman kita lewat. Rasanya sulit nih yang hidup sekarang. Iya, itu. Karena itu pengalaman ini bagi saya cerminan bahwa salah satu kerja besar kita itu adalah membawa umat kita masing-masing menggunakan ukuran-ukuran objektif ilmiah. Dan sementara tingkat literasi kita itu memang rendah. Ini problemnya. Minat baca tinggi, daya baca rendah. Nah, ada lagi yang juga harus kita waspadai dalam posisi dialog itu, radikalisme yang dibawa oleh ideologi transnasional yang mungkin kita lihat membuat ideologi itu dibungkus dengan doktrin keagamaan. Ini berbahaya. Mengapa? Karena cenderung menyederhanakan persoalan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan hanya sebagai persoalan iman. Pokoknya kalau Islam berkuasa, beres saja. Seolah-olah ada yang perlu digawe lagi. Jadinya apa? Seperti di Afghanistan itu. Setelah berkuasa, tiba-tiba yang dikerjakan perempuan tak boleh sekolah, tak boleh kuliah. Awalnya kan memang beres kalau
Jadi siapapun kekuasaan yang ada tetap harus bekerjanya dengan upaya-upaya yang terukur, dan itu berarti kajian-kajian keilmuan diperlukan untuk mendukung upaya penataan masyarakat itu. Jadi bukan semata-mata persoalan iman. Saya pernah diajak diskusi itu ini masalah-masalah Indonesia di dunia. Terus iya Indonesia perlu kita itu balik ke agama lagi. Terus setelah balik ke agama apa yang digawin? Yang akan digawinkan apa? Tetap perlu dipikirkan. Jadi itu. Kedua, dia cenderung menggiring pemahaman penganutnya untuk melupakan fakta dasar. Misalnya tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan. Saya kaget karena ada seorang dokter tiba-tiba tidak tahu bahwa Turki itu republik. Pikirannya khilafah Turki. Padahal jelas presiden Erdogan, republik khilafahnya di mana? Cerita khilafah itu sudah lewat. Khilafah Utsmaniyah itu sudah berakhir tahun berapa? Tahun tadi itu 28 ya, 24 ya, 24. Tidak ada lagi ceritanya tahun 24. Jadi cenderung begitu, melupakan fakta dasar. Kemudian cenderung membuat tafsir-tafsir keagamaan tentang fenomena yang ada dalam kehidupan sosial secara parsial, tidak utuh, tidak objektif dunia, dengan menggunakan narasi yang berwatak permusuhan, prasangka buruk, dan ujaran kebencian. Kadang-kadang berita bohong kan? Berita bohong. Cuma berita bohong itu seolah-olah tidak ada menjadi dosa karena disebut hoax. Padahal kalau disebut berita bohong lebih terasa kan dosanya. Iya. 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 Nah, saya ingin mengajak kita melihat bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah kita, baik di tingkat provinsi maupun di semua kabupaten dan kota, ini sesungguhnya mempunyai makna yang sangat penting untuk kita bisa memelihara kerukunan dalam kehidupan bersama warga masyarakat kita. Kita sering menyebutnya zero konflik, nihil konflik gitu. Tapi sebetulnya ada sesuatu yang ingin dicapai dari nihil konflik itu. Bukan sekedar kenihilan, tapi yang ingin dilakukan adalah bagaimana kita bisa hidup lebih maju dan sejahtera ke depan dengan posisi penihilan konflik yang kita miliki itu. Karena itu kan supaya pemerintah daerah kita di tingkat provinsi Sumsel maju untuk semua. Kita ingin Sumsel ini maju, masyarakatnya maju, dan yang maju semua gitu. Tidak ada yang tertinggal. Jadi makna itu yang saya kira dalam dialog kita harus terjemahkan sebagai bagian dari ikhtiar beragama berbasis panggilan keagamaan kita yang inspiratif. Bagaimana memaknai masa depan? Ini kita perlu saling mengingatkan potensi kemaslahatan yang dimiliki oleh masing-masing. Nilai-nilai unggul itu ada pada semua agama.
ada semua suku. Dan itu yang membuat eksistensi Indonesia ini terpelihara. Perkiraan World Economic Forum, Indonesia itu pada tahun 2045 akan menjadi negara nomor 4 terbesar di dunia. Di antara negeri Muslim hanya Indonesia yang punya potensi. Bukan Turki, bukan Qatar. Indikatornya menunjukkan Indonesia. World Economic Forum itu kan kumpulan pimpinan negara, pebisnis unggul, dan jurnalis besar. Mereka membuat perkiraan kita itu 2045 akan menjadi negara nomor 4 di dunia. Iya. Nah, kita umumnya tidak paham bahwa kita itu hebat. Tapi tadi yang kita gunakan bukan ukuran objektif ilmiah. Ini apa perlu? Ini mungkin perlu ya. Apa ini? Ya diangkat anak semua Indonesia ke Palestina. Mana mau? Kalau ada Alhamdulillah, saya capek ngomong. Sudah ini yang dipilih Bapak Ibu yang ngomong. Aku tidak benar. Donor apa ini, Pak? Donor apa ini? Hati ya? adopsi ya? Ada lagi tak? Oh, hati, donor hati. Would undergo a liver transplant in Cleveland Clinic. Ben's liver was a perfect match. Liver hati. He's part of me. Bosnia ya, His family. Banyak To be all the way around the world. Now living for life. Cleveland. Lalu mungkin penjelasannya begini kan. Iklan. Ayah itu kan punya anak namanya Ahmed ya. Ayah itu punya anak namanya Ahmed yang mempunyai kelainan liver. Liver ya, liver. Aneh. Ayah ini penghuni Emirat Arab akhirnya bisa berkomunikasi dengan sebuah klinik itu. Ternyata menurut klinik itu kelainan liver anaknya itu bisa diatasi kalau dia diganti, dicangkok dengan liver baru. Dan mereka akan berusaha mencari liver yang cocok dari orang-orang yang rela livernya diambil. Ya. Ternyata ada yang cocok, namanya Betty. Nah, diambil dan kemudian ditaruh pada anak. Pertemuan tadi itu pertemuan pertama setelah berhasil pencangkokan. Jangan cepat keras. Ayah itu sangat berhutang budi karena dia merasa bahwa anaknya itu adalah hidup dia. Sementara Betty merasa bersyukur karena dia bisa menyumbang untuk kehidupan anaknya ayah itu yang bernama Ahmad. Dan dia merasa bahwa dia adalah bagian dari kehidupan keluarga ayah. Ini kan apa yang janggal? Tidak ada yang janggal. Ayah Muslim, Ahmad Muslim, Betty bukan Muslim. Tapi panggilan kemanusiaan membuat mereka
bertemu dan bisa melakukan sesuatu yang tidak terbayangkan sebelumnya. Itu cerita di sana. Dibayar tak Pak? Hah? Dibayar tak? Ya. Kukira dibayar. Dibayar. Nah. Tetapi kalau untuk klinik ya saya kira untuk klinik. Untuk kliniknya, Kalau untuk penanganannya apa di sana? Oh, beda. ini ada cerita cerita lain. Ini Kalau saya memang darah, puncak-puncaknya aku nyumbang darah mahal. Mahal. Aku lah berapa kali? itu Aku nyumbang tiap kejadian itu di masjid kami itulah. Apa Masjid dia? kami itu Nah, tak apa sebabnya dari Tapi yang- namanya itu Al-Jami'ah. yang 12 ini. Awalnya Yang rumah beda lah. berangkat Al-Jami'ah. Iya. Mau pala itu harus. Pada Al-Jami'ah itu Ke- ini masjid bulan. kan? Makanya tambah besar. Keren ini ya uangnya. Iya. Penggagasnya dulu itu. Maksudnya jamaah. Iya. Biasanya jami baik ya. Iya, ini Al-Jami'ah gitu. Dan masjidnya masih disimpan juga. Masjid Al-Jami'ah. Nah pada waktu puncak-puncaknya kejadian COVID-19 ini, itu pada hari Jumat tanggal 30 Juli tahun 21 itu, pada hari Jumat subuh saya bicara dengan pengurus masjid. Kita ini ternyata banyak jamaah dan tetangga masjid ini yang harus isolasi mandiri. Isolasi mandiri ini dan kata yang memperhatikannya. Kalau dirawat di rumah sakit yang nanganinya. Tapi kalau yang harus isoman itu kan ini di tempat kita siapa yang perhatian? Apa tidak perlu kita melakukan kegiatan? Itu azan ya? Ya Pak. Baik, kita stop dulu ya. Kalau macam itu besok kita mulai. Tapi hari ini persiapan kita lakukan mencari calon relawannya, sekaligus mempersiapkan pelatihannya untuk besok. Saya berusaha agar posko relawan ini bisa dibuka oleh Kapolda, karena kebetulan saya pernah komunikasi dengan Pak Kapolda, Pak Eko. Setelah berkomunikasi dengan Pak Eko melalui WA beberapa kali dia minta penjelasan, beliau setuju untuk membuka posko itu. Aku mau Pak Eko tolong disiapkan juga tenaga pelatih agar relawan kami itu punya bekal untuk bekerja. Pak Eko ternyata siap. Rupanya kalau sudah Kapolda siap, tidak lama lagi sesudah itu sudah ada telepon dari Kapolda, ada dari Poltabes, ada telepon dari sektor, nyari di mana masjid itu. Tidak pernah terdengar Masjid Al-Jami'ah itu. Belum, karena terlalu lama kami sudah ketemu dengan masjidnya Pak. Bapak di mana? Aku masih di rumah. Nah, rupanya yang bisa cepat itu untuk masjid kami masih harus dibantu oleh kepolisian. Nah, besoknya kita lakukan peresmian posko relawan dan kemudian kita lakukan pelatihan. Nah, untuk pelatihan ini saya selain menghubungi Pak Kapolda
waktu itu juga menghubungi Uskup itu di rumah sakit Miriam ada tenaga yang sudah menangani soal COVID ini yang bisa membantu kami pelatihan. Ujung-ujungnya beliau bilang, gitu. Besoknya peresmian posko. Ini kapan? Di depan itu kan ada Kapolrestabes, ada Kapolda, gitu. Ada Ca'amil. Tapi di belakang Ca'amil itu yang kecil itu, sayangnya ada gambarnya besar ya. Itu ada Romo Kanolik, Romo Guntoro. Di belakang aku itu ada Suster Mikaela. Di belakang sebelahnya lagi ada Suster Stevi. Mereka sangat membantu pada waktu itu. Pelatihannya diselenggarakan di lantai dasar masjid kami. Masjid kami itu kebetulan 2 lantai penuh. Jadi di bawah memang dirancang untuk gedung serbaguna. Alhamdulillah bisa dilakukan pelatihannya. Saya kirim gambar ke Pak Kapolda. Saya bilang ini gambar yang paling berkesan untuk saya pada tahun 2021. Udah ini ya, poskonya jalan, penanganan keluarga isoman jalan. Tapi waktu itu terpikir, bagaimana kalau ada yang meninggal di rumah? Apa yang harus dilakukan? Saya hubungi lagi rumah sakit Miriam. Akhirnya dihubungkan dengan nomor tertentu, silakan Bapak bicara. Begitu nomor itu saya hubungi, yang muncul gambar tadi. Loh, kenapa Haji Muslim? Ternyata dia kenal saya. Rupanya beliau ini bekerjanya di rumah sakit Siti Khadijah, tetapi diminta oleh rumah sakit Miriam untuk membantu menangani orang-orang Muslim yang meninggal di rumah sakit itu. Karena pada waktu itu hanya bisa keluar kalau sudah selesai dimandikan, kemudian diberi kotak jenazahnya dan langsung dibawa ke pemakaman kan. Iya, dikandus pada waktu itu. Aku kaget, ini Pak Haji Musli namanya. Ternyata rumah sakit Miriam itu menerjemahkannya ke dalam langkah manajemen seperti itu tadi, agar pasti benar tenaga yang khusus dikontrak, dan dengan itu kemudian pelayanan kepada pasien Muslim itu bisa dilakukan secara baik. Ini yang saya maksud. Kita itu bisa saling belajar ya, bisa saling belajar antar agama. Kalau kita punya penghargaan, saling terbuka, menerjemahkannya secara manajerial, saya kira salah satu kemudian dari kawan-kawan umat Katolik. Yang lain-lain pasti juga punya kelebihan-kelebihan tertentu. Nah, saya ingin mengakhiri pengajian ini dengan ayat yang digunakan untuk pembukaan World Cup di Qatar itu ya. World Cup itu kan awalnya itu ada dialog dengan seorang kori yang cacat itu yang menyindir ayat ini ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ini manfaat dari lita'arafu ini kelihatan di event World Cup Qatar. Ternyata saya belakang merenung, andai kata
Piala Dunia seperti di Qatar itu hanya diikuti oleh negeri Muslim saja. Sungguh apa tidak? Dan Iya. Jadi manfaat saling, kita selalu menerjemahkannya saling mengenal saja. Ternyata Abdullah bin Bayah ini mufti Uni Emirat Arab menyarankan pemaknaan yang berbeda, bahwa ta'aruf itu adalah sikap menghormati perbedaan dan menyenangi keberbedaan. Kita senang kalau hadir galau itu kan lebih senang. Kalau umpama Piala Dunia Qatar itu Brazil gitu kan, Jerman tak kate gitu kan, Spanyol tak kate, kira-kira seperti apa lah itu main bolanya. Jadi keuntungan menyikapi perbedaan dengan sikap seperti tadi itu, saya kira itu yang harus kita lakukan. Kita harus membuatnya menjadi bagian produktif untuk membawa Indonesia lebih maju. Ini sekadar penutup, ini ada ungkapan Melayu, siapa menabur bakti dia akan menuai, siapa menanam kasih dia akan memetik sayang. Lain ya, kalau ahli pantun dan begitu, itu perkata saya bukan pantun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak para sekalian, telah sama-sama kita dengarkan dari awal sampai akhir. Materi sore hari ini sangat bernas. Di sela-sela materi beliau tadi mengingatkan kita kepada tragedi sejarah tahun 1998 dan barangkali kita semua masih ingat akan peristiwa itu. Saya kira tidak berpanjang kali, saya mempersilakan ini seluas-luasnya kepada kita semua untuk mengapresiasi pernyataan-pernyataan dari Bapak Haji Maman Abdullah terkait dengan apa yang telah disampaikan. Kepada para peserta, kami bagi untuk sementara satu sesi dulu 3 orang dengan cara tunjuk tangan dan menyebutkan nama serta urusan dari mana. Silakan.